Karena sih kalian penasaran dari mana sebenarnya animasi itu berasal? Artinya yang kita tonton hari ini, yang warnanya cerah, gerakannya halus, sangat lucu-lucu, rata, tidak perjalanan yang sangat panjang dari tahun ke tahun. Dalam 4 menit ke atas, kita akan bahas. Kita mulai dari tahun 1908. Ketika sebuah film pendek berjudul Patas Makhluk Glory muncul, inilah salah satu animasi paling awal di dunia. Kalau kalian lihat, untuk karakternya sangat sederhana seperti manusia lebih, tapi justru disitulah keunikannya. Pokoknya bisa berubah menjadi gajah, atau menjadi hal lain, terus juga sampah. Semuanya benar-benar digambar frame per frame. Bayangin ya, untuk durasi 2 menit saja, pembuatannya harus menggambar ratusan ribu dari satu persatu frame. Beberapa tahun kemudian lahirnya salah satu ikon animasi klasik, namanya Felix the Cat, seekor kucing hitam dengan ekspresi lucu dan mata besar. Di era film bisu, Felix adalah superstar di tahun itu. Dia muncul di bioskop dan bahkan muncul di comic strip. Tapi ketika suara mulai masuk ke dunia animasi, Felix perlahan menggelam. Dia kalah bersaing dengan karakter-karakter yang baru, yang bisa bicara, bernyanyi, dan berteriak. Tapi dari 2 pionir inilah kita belajar sesuatu hal. Animasi terus berkembang dari coretan manusia lebih sampai karakter yang punya kepribadian pula. Sekarang kita masuk ke masa yang sering disebut dengan Golden Age of Animasi. Let's try that again. Kalau masa keemasan kartun dimulai sekitar tahun 1928, hari ini benar-benar mengubah dunia animasi. Perubahan besar pertama adalah suara, dan momen paling terkenal tentu saja adalah kemunculan Steamboat Willie. Willie memperkenalkan Mickey Mouse dengan suara yang sinkron untuk banyak orang. Inilah pertama kalinya mereka mendengar karakter kartun berbicara. Lalu datang inovasi kedua, yaitu warna. Kartun tak lagi hitam putih. Salah satunya yang paling terkenal adalah Flowers and Trees dari seri Silly. Kartun ini bukan hanya berwarna, tapi juga menggunakan Oscar. Disinilah animasi semakin kompetitif. Di era inilah 2 studio besar yang saling bersaing, yaitu Walt Disney dengan Mickey Mouse, Donald, Goofy, dan lain-lainnya, dan Warner Bros dengan Looney Tunes dan lain-lain. Disney dikenal dengan cerita yang punya emosi dan visual halus, sementara Warner Bros dikenal dengan humor yang cepat, lucu, dan dialog yang cerdas. Perbedaan gaya ini bikin dunia animasi menjadi sangat kaya. Ketika televisi sudah mulai masuk ke kehidupan masyarakat pada tahun 1950-an, kartun tak lagi menjadi tontonan di bioskop. Nah, bisa menontonnya setiap minggu di ruang keluarga. Dari inilah kartun benar-benar menjadi bagian dari budaya populer. Muncullah era televisi di pertengahan 1950-an. Ini benar-benar mengubah kebiasaan menonton kartun. Kalau sebelumnya kartun hanya muncul di bioskop, sebelum film utama dimulai, sekarang kartun ada di rumah, di ruang keluarga. Anda bisa menonton karakter favorit mereka setiap minggu atau bahkan setiap hari. Akhirnya, studio-studio besar mulai membuat kartun khusus televisi dengan gaya produksi yang lebih cepat dan lebih murah, sehingga animasi bisa hadir secara massal. Pikir apa yang kita nonton sekarang, dari film animasi digital sampai kartun anak-anak di YouTube, semuanya pun sejak dari era pionir sampai era kemarin tadi. Dulu, animator bereksperimen dengan teknik baru, yaitu suara, warna, cerita, dan lain sebagainya. Hari ini kita bereksperimen dengan teknologi digital, 3D, dan animasi real time. Tapi satu hal yang tidak berubah, animasi selalu tentang kreativitas dan keberanian mencoba hal baru. Tanpa manusia di Fantasmagori, tanpa kucing hitam Felix, tanpa Mickey Mouse, mungkin animasi modern tidak pernah lahir seperti sekarang. Itu tadi perjalanan singkat kita menyusuri sejarah animasi. Kalau kalian punya masa kecil yang paling berkesan, coba tulis di kolom.